Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hamba-Nya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabiullah dan segala wali Allah daripada segala rahsia yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihimul bahiyati saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua daripada mereka itu yang terang lagi mulia. Usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri, yakni dan aku memohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bisabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah manasa kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang yang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan selangkaman guruku, yaitu Sayyidi Asy-Syaikh Sayyid Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu, ahlu syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, saya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi dan kepada orang yang alim dan orang yang saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah, daripada orang yang alim dan orang yang saleh dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengamalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadat, hingga meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya, hingga daripada hal yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari, melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti
seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia wajib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia wajib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira segelah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lezat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwar, yakni tempat makan makanan. Kemudian ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, lihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecil, lalu dikhabarkan oleh orang tuanya daripada hal ihwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu. Tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Apabila radhiyallahu anhu melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah hal Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur daripada manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi, yakni tempat perkuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Syahdan adalah yang disebut di dalam Mukhtasar ini setengah daripada keramatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui segala keramatnya yang lain daripada itu, maka lihatlah di dalam kitab Manaqib yang besar dari kerana keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman itu tiada terhingga banyaknya. Tapi aku sebutkan di dalam Mukhtasar ini hanya sebahagian daripada keramatnya supaya senang bagi orang yang mendengarnya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda zikril auliya tanzilur rahmat." Artinya ketika dibaca hikayat keramat aulia itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Dan setengah dari keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh Asy-Syi'ab Al-Madani. Ketika aku di Mekkatil Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman hingga kepada waj'al lana min kulli dhaifin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu, dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Saman. Dan setengah daripada keramat Syekh Sayyid Muhammad As-Saman yaitu bahwa Syekh Abdul Qadir Wasfi ia difitnah melakukan perbuatan yang salah, dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 bulan Ramadan di Mekkatil Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Sayyid Muhammad As-Saman hingga sampai kepada ya Rabbi waghfir lil Ubaid Jani,
Muhammad Syahir bin Sammani. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, "Ya Samman!" 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 malam dalam 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid dari Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia di waktu pintu ziyadah namanya, yaitu pintu masjid, maka ia ditanya orang, "Apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara?" Maka jawabnya, "Setelah aku berteriak ya Samman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri manakala aku sadar aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman." Dan setengah daripada kehormatan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamun kami. Maka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah tiada dapat berlepas dari mereka. Hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman, dan kami seru ya Samman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulut kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami, dan mereka tidak mengikuti kami berkat keramat Syekh Sayyid Muhammad As-Samman. Maka inilah sebagian dari keramat-keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat keramatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman setelah wafatnya, itu semua tersebut di dalam kitab Manaqibil Kubra. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman yang didapat oleh Syekhuna wa Ustazina wa wasilatuna ilallah ta'ala Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah bagi menanggung utang 1.060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama dari 3 tahun. Kerana itu fakir tiada ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata, hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, "Jikalau Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini." Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman. Dan lagi setengah daripada keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman jadi mudahlah serta segala kabulnya mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu keramat daripada aulia Allah, itu 2 syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah waliullah, sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mengingkari i'tikad kita kepada kewaliannya kalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mengingkari i'tikad kita kepadanya, dan jikalau 2 syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh satu keramat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Arbi'a wa Zulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan perkuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Zaman pada tiap-tiap tahun sekali, kita bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran, serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan. Kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Zaman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya. Niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna tawassala biman yatawassalu ilayka wa bi alihi wa ashabihi adh-dhakirin 'alayka wa man tuliyat fi hadzal mahall atharuhu wa lahat 'ala al-hadirin shumusuhu akmaruhu an tuwaffiqna fil aqwali wal af'ali lil khususi niyyat wa tubaddila sayyi'ati bil hasanat wa an taghsila bi bardil afwika wa darana nufusina wa tunawwira bi mishkati ma'rifatika hanadis qulubina wa tahaffuna وتحفنا بالألطافك الخفية عند نزول هذه الذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر البحر المحيط الأنور وأدخلنا في سلك جاهه العظيم وبوئنا بمحبته جنة النعيم وانشر علينا بخلع المواهب وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل وأردنا لحشر أرواحنا مع الكمل في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماع ذكر الكمل الأعلام وفاز بركوب جواد الفضل في الميدان بحسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بالقبول. فاتحة.